Astagfirullahaladzim. Belum Pak, Bu kata kau berdiri. Pada lawas maksudnya. Bila lebih seperempat jam tuh sudah sakit berarti. Maklum ada sakit lah. Jadi yang duduk aja. Anak tinggi pakai bangku. Berdiri kata awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufik dari Allah sehingga kita dapat berkumpul berhadir pada siang hari ini dalam acara memperingati hari atau memperingati Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berhadir di tempat ini, di tempat yang baik, di acara yang baik. Mudah-mudahan kita menjadi orang baik dan mati dalam keadaan baik, dikubur dalam keadaan baik, di dalam kubur dalam keadaan baik, nanti di hari kiamat kumpul dengan orang-orang yang baik dan mendapat syafaat dari pemimpin manusia yang terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat hingga salam semoga terlimpah tercurah kepada kekasih kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau dari zaman dulu hingga sekarang sampai hari kiamat nanti. Yang dimuliakan dan dihormati para alim ulama, guru-guru agama, para abah guru, tuan guru, bil khusus abah guru Haji Yamani, bil khusus guru Muhammad Jazuli, dan dewan guru, ustaz dan ustazah lainnya yang tidak disebutkan namanya. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan dan dihormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya dan semua yang berhadir pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ceramahnya Isra Mi'raj atau bulan Syaban, Pak? Ada satu Syaban sudah. Amalan yang paling bagus pada bulan ini dan paling afdal, dan amalan itu tidak ditolak, diterima. Sebenarnya ada 3 amalan yang apabila kita kerjakan diterima oleh Allah. Walaupun kada ikhlas, walaupun ada sedikit riya, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya 1 istighfar, yang kedua selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebutkan selawat itu paling afdal? Kita baca di bulan Sya'ban ini
Karena ayat yang menyuruh kita, yang menyebutkan Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW itu turun pada bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi yang bagus dia melakukan sholawat. Semuanya bagus, tapi yang paling afdal pada bulan Sya'ban ini adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra artinya di perjalanan di malam hari. Arti Isra. Jadi kalau perjalanan di siang hari itu tidak dinamakan Isra. Arti Isra perjalanan di malam hari. Nah, Isra itu dalilnya ada di dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, kemudian Mi'raj, arti Mi'raj itu naik dari satu tingkat ke tingkat yang selanjutnya, dari bawah ke atas, itu adalah Mi'raj. Nah, dalilnya Mi'raj ini ada di dalam Al-Qur'an. Di surah An-Najm yang telah tadi dibacakan oleh adik kita ini. Bagus banget suaranya, pada tahan banget suaranya ini, bagus banget, Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, terus istiqomah dalam agama, amin amin ya rabbal alamin. Jadi dalilnya wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, itu dalil tentang Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Siapa orang tidak percaya dengan Isra Nabi Muhammad yang dari Mekah ke Baitul Maqdis, maka hukumnya, kata ulama, hukumnya murtad, naudzubillah, keluar dari agama Islam. Kenapa? Tidak percaya dengan Isra sama dengan tidak percaya dengan Al-Quran. Maka rukun iman itu kan percaya dengan kitab-kitab Allah, diantaranya Al-Quran. Bilanya kada percaya dengan Isra Mi'raj, hukumnya murtad, naudzubillah. Kalau sudah murtad, sembahyangnya kada sah lagi, hajinya batal, umrahnya batal, sedekahnya batal. Kenapa? Dia murtad, naudzubillah, keluar dari agama Islam. Yang kedua, orang yang tidak percaya dengan Mi'raj Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis naik ke langit pertama, kedua sampai ketujuh, Sidratul Muntaha, sampai ke tempat yang Allah kehendaki. Bilanya ada orang kada percaya, hukumnya ada dua, Bapak Ibu. Satu, pasti berdosa besar. Yang kedua, pendapat yang kedua dari ulama ialah murtad, naudzubillah. Lakinya murtad, sudah batal nikahnya lawan bini ini. Bininya murtad, sudah ada sah lagi sudah. Nah, ini tergantung, ada tafsirnya, perinciannya nanti di hukum fikih. Nah, kemudian disebutkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Subhana, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Subhan dibawakan dengan isim masdar. Kalimat tasbih ini banyak di dalam Al-Quran. Ada disebutkan dengan fi'il madi, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Ada yang disebutkan dengan fi'il mudhari, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Ada yang disebutkan dengan fi'il amar, sabbihisma rabbikal a'la. Ada yang dibawakan dengan isim masdar, subhanalladzi asra bi'abdihi. Semuanya adalah tasbih. Maknanya maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Jadi maha suci apa? Maha suci Allah dari bersifat kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan memutus seorang nabi, seorang rasul, seorang pembohong. Tidak mungkin Allah
mengutus Nabi itu pembohong. Jadi sejarahnya ayat ini turun Bapak Ibu, Rasulullah SAW setelah pulang dari Isra Mi'raj mengabarkan kepada orang kafir Quraisy, "Hai penduduk Mekah, malam tadi aku di Isra Mi'rajkan." Kemana? Ke Baitul Maqdis. Kemudian terus berlanjut Mi'raj ke langit. Berapa jam? Berapa hari? Berapa bulan? Cuma kata ulama cuma 20 menit kurang lebih. Di orang kafir Quraisy, tidak mungkin. Kenapa ada mungkin? Kita dari Mekah ke Baitul Maqdis itu perjalanan selama 30 hari. Ikam cuma 20 menit. Kada mungkin. Lalu turun ayat ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ini ayat mendukung apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Nah, Bapak Ibu, dan di sini disebutkan hambanya. Kenapa kada disebutkan nabinya, rasulnya, kekasihnya, habibnya? Kada. Ternyata ada hikmah rahasia Al-Qur'an. Hambanya ini adalah kalau makom kehambaan itu satu makom yang mulia di sisi Allah. Bilanya orang itu bergelar hamba, berarti dia telah menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Tidak ada yang sempurna menjalankan itu kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Makanya di sini disebutkan dengan hambanya. Bi'abdihi lailan. Kapan terjadi Isra itu? Lailan, malam hari. Nah Bapak Ibu, kenapa kada dibawakan dengan al-lail? Ini lailan dengan nakirah. Ternyata hikmahnya, rahasia lughah itu, bahasa itu, lailan ini nakirah, maknanya ba'ad, artinya sebagian malam, bukan semalaman suntuk. Kalau nya dibawakan al-lail itu semalaman, artinya ini lailan sebahagian malam. Lalu diteliti oleh ulama falak, ternyata cuma 20 menit kurang lebih. Minat dari mana? Minal Masjidil Haram. Dimulai dari Masjidil Haram, kemudian ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Alladzi barakna haulahu. Masjid Aqsa itu kata Allah yang telah kami beri berkah. Nah, kata ulama berkah di sini ada dua. Ada berkah dunia, ada berkah akhirat. Berkah dunianya tanahnya subur, airnya mengalir di sana. Di tempat lain belum tentu seperti itu. Kemudian berkah akhiratnya, para nabi, para rasul zaman dulu banyak lahir di tanah situ, kemudian berkubur di situ. Makanya di sini barakna haulahu, yang telah kami beri berkah, kata Allah Subhanahu wa taala. Haulahu, sekitar masjid yang diberi berkah. Nah, hikmahnya disebutkan sekitar masjid itu pasti berkah karena orang beribadah. Disebutkan sekitarnya artinya berkah sekitar masjid dan masjidnya. Kalau disebutkan masjidnya belum tentu luarnya berkah. Nah, ini disebutkan luarnya berkah, sekitarnya berkah, pasti masjidnya termasuk berkah. Untuk apa Nabi Muhammad SAW diisramelkan? Linuriyahu min ayatina, kata Allah, untuk kami perlihatkan tanda kebesaran kami. Banyak disebutkan nanti tanda kebesaran Allah. Min ayatina innahu huwas samiul basir. Bahwasanya Allah sami, mendengar, basir, melihat. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita kaum andak ilmu tasawuf maqam muraqabah. Allah mendengar, Allah melihat. Apapun yang kita lakukan didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sendirian di dalam WC, mungkin di luar kada denang tahunya, tapi Allah mengetahui. Kita bepander nang baik, nang kada baik, nang haram, nang halal, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Andak di dalam hati, bahwasanya Allah melihat aku, Allah mendengar aku. Terus diingat, namanya ini muraqabah.
Akhirnya kena hati kita takutan memandir nang haram karena Allah mendengar, takutan menggawi nang haram karena Allah melihat. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, innahu huwas samiul basir. Innahu kembalinya hunya kepada Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad sami mendengar, bahwasanya Nabi Muhammad basir melihat. Maksudnya mendengar kalamullah, basir melihat zat Allah Subhanahu wa taala pada Isra Mi'raj tersebut. Nah, kemudian itu sebahagian tafsir tentang subhanalladzi ayat Isra. Nah, kemudian suratun Najm, nah itu kada kawal membacakan tafsirnya. Tadi pun disingkat. Banyak pendapat-pendapat tuh ulama. Pernah ulun mengisi lo siang kayak ini juga nah. Jam 5 hanya tuntung mulai jam 3. Kau banyakan dibukakan tafsirnya. Cuman wan Najm ini sini kada kita baca. Kita singkat Bapak Ibu. Karena waktunya sudah hampir asar, mungkin sudah sampai, kita singkat. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW guring di rumah Ummi Hani. Riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ulama mengatakan guring di Hijr Ismail, berdampingan antara Sayyidina Hamzah dan Ja'far bin Abi Thalib. Nah, di situ Rasulullah SAW guring, lalu datang malaikat Jibril alaihi salam dengan malaikat Mikail dan malaikat yang satunya lagi tidak disebutkan namanya. Datang malaikat Jibril, aina sayyidul qaum, aina sayyidul qaum, mana pemimpin ini umat, pemimpin ini umat. Kemudian ketemulah Jibril alaihissalam dengan Nabi Muhammad. Hai Muhammad, gum, bangun. Maka bangunlah Nabi Muhammad SAW. Illa aina ya Jibril, kemana kita wahai Jibril? Jibril menjawab, ila rabbik, kita menuju Tuhan engkau. Kemudian Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril sampai ke sumur Zam-Zam. Sampai di Zam-Zam, sampai di situ Nabi Muhammad dibelah dada beliau. Belah dada, kemudian dikeluarkan hati beliau. Setelah dikeluarkan, lalu hati tersebut dibersihkan. Kemudian didatangkan mangkok dari surga. Kemudian dicucilah hati Nabi Muhammad dengan air Zam-Zam. Mangkoknya Pak Bu terbuat dari emas. Kemudian dicuci hati Nabi Muhammad, setelah dicuci dikembalikan. Hikmahnya apa? Hati Nabi Muhammad dibersihkan. Kenapa kata ulama hati Nabi Muhammad kan hati seorang nabi, seorang rasul kada mungkin rigat. Ini hikmahnya. Nah, di situ kata ulama Nabi Muhammad itu hatinya rahmat, kasih sayang, sampai seluruh makhluk dapat kasih sayang. Nah, supaya iblis kada dapat kasih sayang, dikeluarkan kasih sayang untuk iblis. Kemudian pendapat yang kedua, hati seorang manusia itu semuanya ada bahagian syaitan. Setiap manusia di situ diciptakan Allah ada bahagian syaitan. Dikeluarkan hati tadi, dibersihkan bahagian syaitan untuk Nabi Muhammad nih, supaya syaitan tidak mendekat, supaya syaitan tidak mewasi-wasi di dalam hati. Nah, setelah dibersihkan Bapak Ibu, dikembalikan. Nah, kemudian kita singkat. Habis itu didatangkanlah seekor burak dari surga. Kemudian sampai burak ke tempat, ke hadapan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad hendak naik, burak ini bergagah. Lalu ditegur oleh malaikat Jibril, mah ya burak, burak diam. Nih, tidak ada yang afdal menaiki engkau seperti keabdalan Nabi Muhammad. Langsung burak ini turun serendah-rendahnya sehingga memudahkan Nabi Muhammad naik ke burak. Lalu kata ulama, Pak Bu, kenapa burak ini bergagah? Nah, ternyata hikmah dari kisah tersebut, burak ini bergagah karena satu, grogi, gugup.
Karena dinaikin Nabi Muhammad SAW, lalunya begagah. Orang gugup, menggatar-gatar. Ulun pertama ceramah dulu biar menggatar-gatar, gugup. Nah, jadi mah angkat mikrofon kita paling. Nah, ini. Jadi orang tertawan, ulun bingung. Kita paling. Ke orang bernikahan tuh gugup mana pengantin lagi. Gatar-gatar, ujar pangulu. Aku nikahkan Ikam dengan Pulana binti Pulan dengan mahar kada wa kada. Dijawabnya oleh orang nang gugup nenek, ulun terima menikahi pian jar. Pangulu nang dinikahinya orang gugup. Nah, ada pendapat ulama yang kedua, Bapak Ibu, burak ini begagah kehimungan karena dinaiki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil Bapak Ibu, berangkatlah Nabi Muhammad dari Mekah, dari Masjidil Haram, kemudian sampai ke Madinah, sholat 2 rakaat, berangkat lagi ke Sahra Sina, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam di situ. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, minta diperlihatkan zat Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Musa ini punya pangkat kalimullah, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa Bapak Ibu diberi pangkat bisa mendengar kalam Allah taala, tapi kada melihat zatnya, kada melihat diri Allah Subhanahu wa taala, kada melihat. Penasaran Nabi Musa, minta kepada Allah, minta, dijawab oleh Allah dalam Al-Quran, lantarani, hai Musa, kamu kada bisa melihat aku. Tapi Nabi Musa ini kada patah semangat, terus meminta, kada dulak-dulak, akhirnya dikabulkan. Kata Allah, hai Musa, bila ikam hendak melihat zatku, naik ke atas gunung, namanya Sahra Sina di situ. Nama gunungnya Tur, watini wazaitun waturi sinin tuna. Nah, Watur itu gunung Tur namanya. Nabi Musa naik ke situ, di atas batu itu Allah tajalli dengan nur zatnya hanya sedikit, diperlihatkan nur zat Allah. Nabi Musa langsung siuk, batu nang dijajak sidin pecah. Lalu Nabi Musa sadar, ya Allah, ulun bertaubat, kada hendak lagi minta ini. Nabi Musa kada sanggup melihat zat Allah. Lalu ada orang belajaran melajari misalnya melihat zat Tuhan. Nah, ini harap pada Nabi Musa ini. Namun melihat lawan mata kepala, pendapat ahli sunnah wal jamaah kada mungkin. Nanti di surga orang beriman bisa diperlihatkan. Ini menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah. Namun melihat di dunia dengan mata kepala, aduh, ini berbentuk kena, yang bebatangan, bebatis. Nang ujung-ujung ya takanunya diriku nih pang Tuhan sudah ajar. Nah, sasat boy jangan umpatan nang itu. Banyak aja nang menak bicarian nang itu. Nang mengaku Tuhan, naudzubillah. Firaun ngaku Tuhan tuh, Firaun contohnya ditenggelamkan. Nah, kemudian Bapak Ibu kita teruskan. Berangkat lagi Nabi Muhammad SAW setelah sholat 2 rakaat di situ ke Bait Laham. Sampai ke Bait Laham, sholat tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian berangkat lagi ke Baitul Maqdis. Nah, ini Isra. Nah, perjalanan antara Bait Laham ke Baitul Maqdis ini Nabi Muhammad diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya jin Ifrit datang membawa api besar ingin membakar badan Nabi Muhammad. Jin itu mendekat, lalu ujar Jibril. Ini pentingnya kita punya guru Bapak Ibu. Oh, ini jin, ini musuh, karena ada bisi guru. Nabi Muhammad ada pembimbing. Kita hendak selamat ada pembimbing guru kita. Nah, di sini ada guru kita sudah, tinggal kita datang. Nah, di sini ada TPA, hendak pengen belajar, siapa belajar sini, silahkan. Nah, kemudian ujar malaikat Jibril, hai Muhammad, tuh jin Ifrit hendak membakar kita, baca doa ini. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun wa a'udzu bika min syarri ma yanzilu minas sama
wa min syarri ma ya'ruju fiha, wa min syarri ma dzara'a fil ardi, wa min syarri ma yakhruju minha, wa min fitnil laili wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairin minka ya Rahman. Setelah membaca doa tersebut, Nabi Muhammad langsung hafal, langsung jin ifrit ini kabur dan apinya padam, Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu hikmahnya kita berdoa, hikmahnya kita berzikir. Masuk WC kita ada zikirnya, ada doanya. Keluar WC ada zikirnya. Ini biasa TPA nih, anak-anak TPA sudah diajari, hafalnya sudah. Kemudian hendak guring ada doanya, bangun guring ada doanya, ada zikirnya. Keluar rumah ada zikirnya, masuk rumah ada zikirnya. Bapak Ibu, nih amalan yang bagus. Setiap kali pen masuk rumah, ulun bahari diajarkan oleh Abah Guru Sekumpul. Jadi setiap kali ikam masuk rumah, baca qul huwallahu ahad 3 kali. Insya Allah rezeki dimudahkan. Karena ada yang menyaruhnya, yaitu bacaan qul huwallahu ahad. Sampai selesai lah. Nah, kemudian yang berikutnya, lalu Nabi Muhammad SAW lagi diperlihatkan ada seseorang dipukul kepalanya pecah, kembali lagi, pukul lagi pecah lagi, kembali lagi seperti semula, pukul lagi pecah, dan kada mati, terus kesakitan. Coba Bapak Ibu-ibu bayangkan kayak apa sakitnya. Nih besi nih hantupakan kepala kita, sakit toh, tahantup aja sakit, apalagi dipukul sampai pecah. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, siapa itu orang wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Haula, mereka itu hai Muhammad, ummatuk, umat engkau yang kada mau salat." Ini ancamannya Bapak Ibu, siksaan orang yang meninggalkan salat. Ini nanti itu diantaranya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, Bapak Ibu, di dalam kitab Baijuri satu kali aja meninggalkan sudah membawa kepada su'ul khatimah, naudzubillah. Sebaliknya orang yang istiqomah sholat 5 waktu, rezekinya dimudahkan oleh Allah, hatinya diberikan tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika akhir hayatnya diberikan husnul khatimah, ketika ia meninggal dalam dunia, ia lepas daripada siksa kubur, nanti masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian, masuk surga tanpa hisab. Sebaliknya orang yang meninggalkan salat, matinya naudzubillah su'ul khatimah. Karena di dalam kubur ada ular besar yang memakan jasadnya. Kemudian ada balaman api di bawah memanggangnya siang dan malam. Kemudian nanti masuk neraka jahanam, kumpul dengan geng neraka jahanam. Siapa? Firaun, Qarun, dan Haman. Kumpul dengan orang tersebut. Kenapa? Meninggalkan sholat. Kenapa orang tadi dipukul kepalanya sampai pecah? Karena di waktu di dunia kepalanya kada pernah sujud, kada pernah turunkan, sombong, kada mau sembahyang, kada mau sujud karena Allah. Pak, Bu, kalau pian begawi jangan lupakan sholat, jangan sampai gawian melalai kita sholat, dan juga jangan sampai ibadah melupakan gawian kita. Banyak aja ada juga sebagian orang beribadah aja, kada hendak begawi, kasihan anak bininya. Nah, begawi juga kada ingat sembahyang, salah juga. Jadi ada waktu kita begawi, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk ibadah. Allah pun mewajibkan sembahyang kada seharian, kada seharian pul, kada semalaman pul. Ada waktunya masing-masing. Isyaratnya kita pandai-pandai membagi waktu. Nah, yang penting sembahyang. Biar pakaiannya licak, yang penting kada najis, kawas dah sembahyang. Ibu-ibu, nih ibu-ibu nih, jangan sampai lalai. Walaupun gawian ibu-ibu nih Pak, kada berat kada, cuma kada bampihan. Iya kah? Bangun guring sembahyang. Ada nama mandi dulu, ada nama mandi wajib dulu. Nah kemudian sembahyang, tuntung sembahyang bawirid setumat.
Habis itu baca Yasin satu mat sebagian. Miti ke dapur, batu yuk piring. Kopi abahnya tuh 5 gelas sudah. Nah, kemudian piring macam-macam basuhi. Habis dibasuhi, masak pulang, tanggar panci. Tuntung bemasak, nyanga iwak pulang. Tuntung iwak, menyayur pulang. Tuntung itu garak anak. Mandii anak. Makanan serumahan. Tuntung itu antar pulang anak ke sekolah. Boleh ada aja lagi gawian. Bata tapas ambil. Kopiah laki, baju laki, baju dalam laki, baju luar laki, selawar laki, selawar dalam laki, selawar panjang laki, selawar bagawi laki, baju bagawi laki. Banyak banget sudah 10 lembar. Ya kamu? Baluman baju sidin, banyak lagi sudah. Ada pakaian dalam, ada pakaian luar, banyak lagi. Baju anak bisa 10 lembar. Setengah hari hanya tuntung. Tuntung betetapas. Sudah tuntung mengaringi pulang, menjamur. Sampai kurang azan belum tuntung aja lagi. Kena lagi nunggu aku sembahyang. Tuntungkan setumat lagi barang nah. Kena aja dulu. Tuntung keuyuhan berabah. Taguring sampai jam 5 anyar bangun. Kada ingat sembahyang zuhur. Tapi pang bujur kayak itunya hakun aja bae. Nyebelas dendam. Sudah jam habis asar kena to. Lewat bakso di kiaunya. Lewat pentol kiaunya pulang. Lewat pentol goreng kiaunya pulang. Kada cukup kena habis maghrib cari pulang nasi goreng. 2 tahun awaknya bangkak. Nah itu nang rajin. Ada nang santai, bininya ngoler aja. Setuyuk di rumah, main HP dulunya. Datang laki bagawi, aduh mau kepala nang kayak ini, sabak rumah. Nah walhasil jaga sembahyang bapak ibu. Pak Ustad, ulun kada kau sembahyang lagi, banakan halus. Kena aja ulun sembahyang. Oh ya kak, aja situ ikam. Ganal anaknya bahalus pulang pak. Aduh. Ganal bahalus pulang. Apabila sembahyangnya balas senang itu. Nah kemudian bapak ibu diperlihatkan lagi Nabi Muhammad SAW. Ada seseorang dari tengah laut berenang ke tepi pantai. Sampai di tepi pantai ada malaikat penjaga pantai melempar laki-laki tersebut balik lagi ke tengah. Sampai di tengah keuyuhan balik pulang ke pinggir. Dan lautnya itu banyunya bukan banyu laut, banyu darah. Kalawasan di berandam di banyu laut itu, temakan banyu laut, teminum banyu laut, teminum banyu darah. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, siapa orang wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu umat tikam hai Muhammad, nang makanannya, minumannya dari yang haram." Pak, Bu, hati-hati Bu. Nang haram itu jaga. Jangan sampai masuk ke dalam perut kita, perut anak kita, anak bini kita, jangan kasihan. Kita sudah termakan nang haram, anak pulang dibari. Kenapa? Sebab Nabi SAW mengingatkan, kullu lahmin nabata min haram pennaru aulabi. Setiap darah daging yang sumbernya dari nang haram, maka neraka lebih utama untuknya. Banyak nang haram itu mencuntan, membunguli orang, macam-macam nang haram sudah jelas saja. Nah kemudian diperlihatkan lagi kepada Nabi Muhammad SAW, ada seseorang menjulur lidahnya, ilatnya dipotong, keluar lagi ilatnya, potong lagi, terus potong terus. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Hai Jibril, siapa itu orang hai Jibril?" Jibril menjawab, "Hai Muhammad, itu umat ikam. Nanti nang ketujuh menggosip, menggibah orang, menguya orang." Jar bakutuan di muka rumah. Aku kam jar kada bisa menguya orang. Jar nang kawan, sama ya aku. Lewat awannya bekandaran. Itu tahu lah, itu ketujuh benar nguya orang jar.
Sama aja kalau ngoyo orang jadinya. Selama kita masih bakawanan pasti udah ada tegawi nang kayak itu naudzubillah. Pasti ada ngoyo orang tuh. Kita kawan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak 30 yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kata ulama. Amun dikisahkan sampai habis sampai maghrib punya tuntung. Kita singkat saja. Sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Maqdis. Sampai di dalam si Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masjid. Ternyata di dalam masjid banyak orang menunggu. Siapa orang itu? Para anbiya, para rasul yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan dengan ruh dan jasadnya untuk sholat dengan Nabi Muhammad, untuk menjadi makmum imamnya Nabi Muhammad SAW. Disinilah kata ulama, Nabi Muhammad paling afdal daripada semua nabi, bahkan lebih afdal dari malaikat. Nabi Muhammad jadi imam. Kemudian Jibril di luar mengikat burak. Nah, kata ulama, kenapa Jibril ini mengikat burak? Pada burak ini Bapak Ibu kadang mungkin terbang lagi, kadang mungkin berjalan lagi. Kenapa diikat? Oh, ini pelajaran ternyata. Kalau kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua perkara kita, urusan kita kepada Allah, jangan dihilangkan usaha. Tawakal kepada Allah, tetap berikhtiar dan berusaha. Hendak berduit, hendak nyaman, ada usahanya. Tawakal kepada Allah, urusannya Allah menyelesaikan, menentukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu sampai di Baitul Maqdis, Jibril adzan, iqamah, Nabi Muhammad jadi imam. Tuntung sembahyang, lalu para nabi, para anbiya, para rasul berkhutbah, berpidato, berceramah. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Harun, Nabi Idris, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian setelah selesai khutbah itu, para anbiya bubar, Nabi Muhammad mulai perjalanan. Mulai perjalanan ke langit, langit pertama sampai seterusnya. Sebelum mulai perjalanan naik ke langit, disodorkan, diberikan kepada Nabi Muhammad air putih, air susu, kemudian air arak atau khamar. Suruh pilih. Ternyata Nabi Muhammad meminum sedikit air, kemudian meminum air susu. Ujar Jibril, "Hai Muhammad, as-sabtal fitrah, engkau telah meminum yang benar. Seandainya ikam minum arak tadi, khamar tadi, aduh kasihan umat ikam, mabok sekampungan." Kenapa nabinya minum arak tadi? Untung Nabi Muhammad kada minum arak. Nah, setelah itu mulai perjalanan Nabi Muhammad naik ke langit pertama. Kita singkat, bertemu Nabi Allah Adam alaihissalam. Langit kedua bertemu Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya. Naik ke langit yang ketiga bertemu Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Keempat bertemu Nabi Allah Idris alaihissalam. Kelima bertemu Nabi Allah Harun alaihissalam. Keenam bertemu Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketujuh bertemu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Pak Bu, ada guru ulun dulu pian mengesahkan mata pura. Jasidin nangai ada orang ceramah Isra Mi'raj. Tuntung ceramah, ada nang betakun, angkat tangan, Pak Ustad, betakun nalon pian nah. Takun apa aja ustadznya? Pian nih ceramah itu bagus benar, beda daripada nang lain. Apa aja ustadznya bedanya? Bedanya pian nabinya beda. Nah, yam ya ustadznya aku tepaling pang tadi jar. Nang di atas disebutakan di bawah, nang di bawah tak ke atas. Apa jawaban ustadznya nih? Jar ustadznya mungkin naik kalau nabinya berjalanan jar. Dia pada akan berjalan nabinya. Nah, kemudian terus Bapak Ibu kita teruskan sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Suriful Qalam, sampai ke Lauhul Mahfuz, sampai di Arash, sampai di tempat yang Allah kehendaki. Nabi Muhammad
sujud kepada Allah, mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Allah menjawab assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad lagi menjawab, tidak melupakan orang-orang salih, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Bacaan di mana ini Bapak Ibu? Bacaan sembahyang, bacaan mi'raj Nabi Muhammad. Maka dari itu disebutkan dalam hadis, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Nabi Muhammad mi'raj, melihat zat Allah Subhanahu wa taala dengan ruh dan jasad Nabi Muhammad. Kita bisa mi'raj dengan sembahyang, ruh kita naik jadi mulia menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebab sembahyang. Maka dari itulah jaga sembahyang. Ulun titip pesan, jaga sembahyang, jaga sembahyang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sholat itu kita jaga anak kita, bini kita. Nya ada juga lakinya penyembahyang, nang bini kada penyembahyang. Dibawain nang bini, jenang bini kenagin dulu aku, ikam aja dulu. Kada sembahyang nang bini. Nang bini penyembahyang, nang laki pulang kada penyembahyang. Keduanya sembahyang, nang anak pulang kada penyembahyang. Ada nang sarumahan kada nang sembahyangnya. Datang tamu, mana jarah kiblat? Nah, aku kada tahuan jar kiblat kemana yo jar. Masupannya ketahuan kada sembahyang. Semua ibadah termasuk sembahyang Bapak Ibu, salat, yang paling penting adalah ikhlas agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai riya. Datang mintuha hanya sembahyang. Maka bagus pembacaannya. Belagu mintuha datang berharap dimodali sidin. Nah, itu bukan karena Allah, karena makhluk. Riya itu masuk ketika kita ada orang lain melihat. Lalu kita tuh ada semangat untuk ibadah. Oh, ada pulan nah, ada yang melihat nah, lalu beribadah. Ini jelas rianya. Lagi kada ada orang, kada ada yang sembahyang. Lagi sorongan, kada sembahyang. Lagi ada orang mau sembahyang, mau ada orang mau beribadah. Nah ini jelas rianya. Ada, nah orang kada melihat, orang kada ada di dalam kamar sorongan bisa masuk ria. Tujuannya hatinya. Aku jar sembahyang di rumah aja, kada berkeluaran. Kenapa? Supaya aku ini mirip lawan orang-orang soleh dahulu, wali-wali dahulu bakhalwat. Aku hendak berkaramat juga kayak sidin. Nah, ini bukan karena Allah tapi hendak karamat. Karena punya aku beribadah kena Tuhan, aku dihormati orang. Datang ke sini bertukar, dikurangi harganya. Tujuannya kayak itu, atau diberikan gratis. Tujuannya seperti itu. Nah iriya yang halus benar masuk. Anak karamat tuh bukan karena Allah. Ada orang kada ada orang tetap ikhlas karena Allah. Biasanya orang yang ikhlas ini Bapak Ibu, dia istiqomah. Nah kemudian disebutkan di dalam kitab hikam, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Amal itu bagaikan jasad. Jasad tanpa ruh mati. Nih badan kita nih, bilanya ruhnya kadada mati. Begitu juga dengan amal ibadah. Ruh ibadah harus ada, yaitu ikhlas. Badan ruhnya keluar, diangkat ruhnya kada berguna lagi. Jadi masukkan orang ke dalam tanah, nya kada berguna. Disayangi berbau kena. Maka tempatnya di dalam tanah. Begitu juga amal ibadah. Bilanya kada ada ruhnya, kada diterima. Ruhnya apa? Ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dibagi tiga oleh ulama. Yang pertama Bapak Ibu, ikhlasnya ahli ibadah. Dia beribadah karena Allah, kemudian ingin masuk surga dan ingin jauh dari neraka. Kada sanggup dia masuk neraka. Maka tujuanku hendak masuk surga, jauh dari neraka, dan dirinya merasa dia yang beribadah. Ini sudah ikhlas karena Allah,
karena hendak masuk surga, jauh dari neraka, dan dia merasa beribadah. Ini makom pertama. Ini sudah ikhlas nih. Yang kedua, makom muhibbin. Makam orang yang cinta dengan Allah. Orang cinta itunya kada mengharap balasan. Kalau diberi balasan dia ambil, tapi kalau kada diberi bukan harapannya. Itu orang pecinta. Nah, ada hamba Allah yang sangat mencintai Allah. Dia beribadah karena Allah, tapi kada hendak masuk surga, bukan berharap masuk surga, kada berharap jauh dari neraka. Untuk apa beribadah? Untuk membuktikan cintanya kepada Allah. Lalu ini beribadah. Tapi Bapak Ibu, ini masih merasa dirinya nang beribadah. Sebagaimana dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah, ma'abadtuka khaufan min narik wa tom'an li jannatik. Ya Allah, aku beribadah kepada Engkau tidak mengharap surgamu dan tidak mengharap jauh dari nerakamu, tapi semata-mata ingin menunjukkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makom muhibbin, masih dirinya yang beribadah, merasa dirinya yang beribadah. Yang ketiga, yang paling tinggi nih, makom para ulama arifin, orang-orang yang ahli makrifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ikhlasnya? Nang bujur-bujur ahli makrifat, ikhlasnya bagaimana? Dia musyahadah, menyaksikan di dalam ibadahnya itu ada pertolongan Allah di dalam dirinya. Kawa sujud, kawa ruku, kawa i'tidal, semata-mata ujarnya pertolongan dari Allah. Terbayang surga kada terbayang, terbayang jauh dari neraka kada terbayang, dan kada merasa dirinya yang beribadah, Allah yang menolongnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya untuk beribadah kecuali billah, dengan pertolongan Allah. Tidak ada daya upaya menjauhi maksiat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pandangan hatinya, pandangan batinnya dalam ibadahnya, dalam sholatnya, dalam semua ibadah yang mengerjakan itu adalah semuanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, ahsin amalaka bil ikhlas, baiki amal ikam dengan ikhlas sehingga diterima. Wa ahsin amalaka bitabarru wal hauli wal quwah, baiki amal ikam dengan ikhlas, dan baiki ikhlas ikam dengan engkau merasakan, mengingat semua ibadah ikam itu pertolongan Allah. Jangan merasa ikam punya kekuatan, semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia karena Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang memiliki kita. Kita beribadah pun karena Allah yang menolong kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama tadi, tingkatan pertama, iyyaka na'budu dalilnya. Kemudian yang terakhir ini, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Itu kesimpulannya. Jaga sembahyang, jaga ibadah, istiqomah, dan jangan lupakan ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Bapak Ibu, ulun umumkan sebuah pengumuman. Ulun ada pesantren di Jorong, namanya Al-Ghanna. Nama tersebut diberikan oleh Habib Salim bin Abdullah Syatiri, guru ulun waktu ulun belajar di Hadramaut sana, di pesantren Rubat Tarim. Nah, di situ di Jorong ada pesantren. Jadi ada pesantrennya, kemudian ada umumnya juga, ada ijazah paketnya, paket A, paket B, paket C ada. Ijazah pesantrennya pun kalau lulus diberikan juga. Jadi dua, keluar itu dapat 2 ijazah. Nah, kemudian programnya ada program cara baca kitab yang cepat dari Sidogiri, namanya program Al-Miftah. Ada kemudian ada tahsin baca Al-Quran, programnya nama program Tilawati. Nah, kalau anak pian hendak mendaftarkan masuk pondok, kami terima. Di Jorong pondoknya khusus laki-laki, khusus laki-laki. Babininnya insya Allah tahun ini buka, tapi babininnya kada ada pondok, kada ada asrama, pulang pergi aja. Insya Allah tahun ini dibuka. Dan kalau ada anak yatim yang kada mampu hendak sekolah ke pesantren,
silahkan ke tempat kami, makannya gratis, kemudian pendaftaran gratis, insya Allah kitabnya gratis, lemarinya gratis, apalagi tilapnya gratis, semuanya gratis. Kalau kuitannya kada kau mengirimi, bari pulang. Atau keluarganya, kan kuit orang yatim tadi, keluarganya kada kau ngirimi, dibari pulang setiap harinya, insya Allah. Pak Ustaz, ulun kada mampu setena, anak ulun ini kada yatim, abahnya ada, umahnya ada, cuma kada mampu. Kaulah bayar separuh aja, insya Allah kau aja. Separuhnya Bang, insya Allah ada kan mengalangi akan. Itu kalau pian hendak masukkan di pesantren. Banyak kan pesantren mana-mana. Kalau hendak di tempat kami sih silahkan. Nah, kiranya sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada kata-kata yang salah, tingkah laku yang tidak berkenan, menyakitkan hati, ulun minta redho, minta halal, ampun maaf berelaan sebelum nisfu Sa'ban. Karena nisfu Sa'ban orang nang bakal lahi kada bakuran malam nisfu Sa'ban kada dapat ampunan. Hati-hati nang kada bataguran lawan jiran, nang kada baikan sudah kada dapat ampunan kena malam ni nisfu Sa'ban. Dukun sihir nang mabok aja setiap hari setiap malam, bilanya kada bertaubat kada diampuni malam nisfu Sya'ban. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Guru Haji Muhammad Juanda tadi. Memasuki acara yang berikutnya yaitu tahlil dan doa.